望成英雄。Halo guys, balik lagi bareng gua Keep Fly. Kali ini gua akan ngejelasin. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk selalu support video-video kedepannya. Nah, kali ini gua akan ngejelasin yang namanya gem, karena banyak mungkin beberapa yang kurang tahu tentang benefit atau bahkan gimana caranya buat build yang namanya gem itu sendiri. Kita akan lihat buat gem. Jadi kita akan bahas yang namanya all about gem. Di sini kita akan lihat gimana cara build dari si gem, cocoknya pakai gem yang apa, terus posisinya kira-kira gem ini ngaruh nggak sih buat yang namanya line up yang akan kita bikin nantinya. Stay tune terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, next kita akan coba build yang namanya gem itu sendiri. Jadi di sini kalian bisa build yang namanya gem dengan dari di blacksmith, sintesis. Di sini ada gem-gem. Nah, gem ini sendiri kita mulai dari yang warna ungu. Nah, kalian bisa build di sini. Contoh salah satunya adalah ini. Dia butuhnya 3 untuk naik ke warna ungu, warna dari biasa dulu. Terus habis itu ketika kita punya 3 warna yang sama seperti ini, naik dari warna biasa tadi adalah abu-abu, terus naik ke warna hijau, punya 3 lagi warna hijau, kita naik ke langka udah punya 3 seperti ini, CG. Kita bisa tempa lagi equipment, sintesis, naik ke warna epic, kita punya 3 lagi, kita naik ke legendaris. Ketika legendaris sudah punya lagi, kita akan naik ke gem dengan warna merah. Jadi kalian kalau mau menempa gem tadi adalah di blacksmith, dari yang biasa terus naik ke lanjutan, setiap naik butuhnya adalah 3 gem. Oke, buat next. Oke, gemnya dari mana? Kalian bisa dapetin dari event atau bisa kalian beli di VIP. Di sini kita nyediain gem warna biasa atau ungu, abu-abu, warna ungu, warna hijau, warna biru. Sini. Nah, di situ untuk gemnya. Nah, cocoknya apa nih, Bang? Untuk yang namanya line up dari si gem. Gua kasih contoh di sini. Hero yang paling sering kita pakai yaitu si Lubu. Yes. Oke, si Lubu. Nah, dari si Lubu ini kenapa gua pakai kapasitas prajurit hero meningkat. Jadi si Lubu ini bawa pasukan. Jadi kalau 3 line up ini dia punya pasukannya sendiri-sendiri. Berbeda dengan gem yang satunya atau yang lainnya. Contoh, kita kembali ke attack. Attack ini nambah attack semua pasukan meningkat dari semua pasukannya. Tapi kalau kapasitas prajurit hero meningkat, kapasitas dari prajurit hero-nya. Jadi si Lubu ini bawa pasukan. Di mana kita tahu, contoh di sini. Kapasitas prajurit dari si Lubu ada 24.000. Dia akan nambah ketika kastil nambah. Bahkan equipment. Dari equipment armor atau dari gemnya. Jadi mempengaruhi kapasitas prajurit yang dibawa sama si Lubu. Oke. Nah, kalau gua pakai namanya strategi dari kapasitas prajurit hero, karena si Lubu ini gua build
namanya attack yang gede. Jadi ketika kapasitas prajurit hero-nya ini lebih banyak, otomatis serangannya lebih gede. Jadi semakin banyak prajurit yang kita bawa, attack-nya semakin gede. Gimana cara taunya? Di sini. Kita pakai cavalry, jadi kuda. Di sini stall, latih. Nah, di sini gua pakainya lubu adalah pakainya cavalry. Jadi attack-nya si lubu ini udah gede. Jadi gua rekomendasiin buat kalian si lubu bukan pakai yang namanya gem attack. Kenapa? Karena gem attack ini posisinya di sini. Gem attack, contoh gua pakai gem attack-nya adalah di Attila dan sebagainya. Nah, gem attack ini berbeda karena attack semua pasukan meningkat. Jadi semua pasukan yang dibawa. Contoh posisi dari si prajuritnya Lubu, Attila dan Nani. Gue pakai 3 hero itu buat satu line up. Jadi ini nambahin semuanya. Tapi kalau prajurit itu per hero. Jadi bukan 500 itu posisinya nambah semua hero tuh. Enggak. Jadi kapasitas prajuritnya di bawahnya adalah per individu. Nah, oke, kenapa gua nggak pakai yang attack? Contoh di sini suku biasa, gua pakai white. Gua lihat yang menggunakan lubu. Adakah? White. Nah, ini di lubu. Oke, kita lihat perbandingannya di sini. Detail, statistik, data, dan buff. Nah, ketika kita pakai attack, karena semua attack-nya meningkat, posisi dari make attack dari si lubu lebih kenceng. Bahkan kita pakainya gemnya di Attila, tapi si lubu juga nambah karena make attack ini adalah bonusnya buat semuanya. Tapi kalau kapasitas prajurit itu berbeda. Nah, bedanya apa? Di sini ada statistik data damage total serangan normal. Ini akan nambah. Semakin banyak pasukan kita, semakin nambah. Gimana cara taunya? Di sini. Contoh atribut dari si lubu. Di sini. Dari match ini adalah posisi setiap poin match yang dipunyai Mugu akan meningkatkan serangan match prajurit dalam pasukan. Jadi ketika si lubu ini ngeluarin skill, serangan match prajuritnya nambah. Kayak gitu. Oke. Jadi untuk si lubu gua prefer buat kalian, rekomendasi adalah kapasitas prajurit hero. Tapi kalau buat Attila untuk menopang atau mensupport lubu, kalian bisa pakai attack. Karena attack ini attack semua pasukan, jadi termasuk pasukannya si lubu karena semuanya kayak gitu. Oke, next kita punya tangan. Contoh di si lubu. Nah, dari gemnya si lubu gue nambahin adalah match. Kenapa gue naikin match? Karena hero dari si lubu ini menggunakan match damage. Semua skillnya juga menggunakan match. Bonusnya adalah bonus match. Jadi sini bisa dilihat, wait. Nah, dari bonus match di sini. Jadi rate damage-nya 370% dari bonus match-nya. Oke. Posisinya match-nya lubu di sini gede. Belum ditambah sama nanti ada support dari Attila dan Rani dan gem dan cincin kayak gitu. Nah, dari gemnya gue naikin karena biar dapetin ketika banyak match-nya otomatis bonus dari attack-nya semakin gede. Termasuk dari skill-nya. Oke, next. Kita punya badan. Nah, si lubu ini pakai yang namanya damage skill secondary hero. Jadi ada banyak tuh. Gue jelasin lagi. Kalau posisinya ini kita ada yang namanya kapasitas prajurit. Terus ada yang namanya defense. Ada yang namanya dia kapasitas attack. Ada yang namanya HP. Jadi berbeda-beda gemnya. Nah, kalau buat si lubu itu gue prefer tadi kapasitas prajurit. Yang ini juga ada banyak. Jadi kalian bisa pilih. Ada match, ada armor, ada CG, ada semua atribut hero, ya kan?
Terus ada strategi. Yang ini strategi. Jadi tergantung dari si hero ini tipenya apa dan skillnya bonusnya apa. Bonus dari attack serangannya gitu. Nah, kalau si Lubu karena skillnya yang ini kita punya 2 adalah secondary, di sini secondary dan ini secondary, berarti gua tambahin si Lubu ini biar damage-nya lebih sakit, gua pakainya adalah damage skill serangan sekunder hero. Karena si Lubu ini secondary attack skillnya. Oke, next. Untuk kaki. Nah, untuk kaki sama tadi yang pertama. Nah, kalau buat di kaki ini gemnya gabungan. Jadi gabungan antara kepala tadi pakainya adalah ada kapasitas, terus ada gem nambah mage, terus nambah secondary attack. Jadi ini gua combine. Oke. Nah, ini buat Lubu. Bang, gimana buat Attila sama si Rani untuk gemnya? Nah, contoh si Attila, karena gue mau nge-support si Lubu, otomatis gue pakainya adalah attack semua pasukan. Jadi si Lubu pun dapat yang namanya atribut dari attack semua pasukan. Oke, next. Hero mage. Oke, karena Attila juga mage, dia gue kasih atributnya adalah mage. Kenapa gue kasih ini? Salah satunya juga untuk nge-support si Lubu. Ketika match hero ini naik, bonus atribut dari match serangan attack match-nya juga naik dari satu line up-nya. Jadi semakin gede Attila punya match juga akan nambahin si Lubu juga dari pasukannya. Gitu. Jadi di sini. Oke. Terus next. Kita punya yang namanya serangan normal pasukan meningkat. Jadi khusus buat skillnya si Attila, karena dia bukan tipe damage tapi nge-support si Lubunya, karena gue pakai skillnya adalah ini. Nah, penembus armor walaupun dia secondary strike, tapi bonus damage-nya gue nggak mau ngambil damage dari si Attilanya, tapi gue mau ngambil damage dari si Lubunya. Gue akhirnya pakainya serangan normal. Jadi serangan normal dari si Attila itu akan sakit posisinya karena gue tambahin lagi atributnya kayak gitu. Banyak, ada heal, ada damage skill aktif hero, ada bergilir, ada posisi damage skill pasif. Tergantung dari si hero ini tipenya mau masuk di mana. Kalau si Attila gue kasih serangan damage normal. Kenapa? Karena posisinya si Attila ini mau gue buat support si Lubu. Jadi gue mau dapetin damage serangan normal pasukan meningkat 1,5%. Jadi pasukan ya, normal pasukan yang dibawa sama si Attila nih. Gitu. Next, sama attack, match. Ini damage skill pasifnya adalah salah. Karena gue nggak punya lagi. Sementara gue masukin. Oke, buat Raninya sama. Ya kan? Posisi dari sini. Karena gue udah nggak punya gem dari attack pasukan, akhirnya mau nggak mau gue nambahin kapasitas prajurit hero nya. Tapi gue prefer untuk strategi kapasitas prajurit hero ini lebih ke komandan, masukin ke komandan kalian, gitu. Mage sama damage serangan normal dan gabungan antara tiga ini, attack, mage, dan damage serangan normal. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dari equipment kalian dari line up itu. Contoh di Ramses sama. Gue selalu prioritasin komandan itu pakainya adalah kapasitas prajurit hero. Terus posisinya dari, kalau di hero nya strategi berarti gue nambahin gemnya adalah strategi. Di sini adalah damage skill aktif hero meningkat. Jadi gue fokusin taktiknya adalah, gem taktiknya adalah pakai damage skill aktif karena si posisi dari si Ramses ini menggunakan skill aktif. Yang terakhir sama, jadi strategi aktif dan kapasitas. Buat pendukungnya itu kalian bisa gunakan yang lain. Contoh, kenapa tadi
line up Lubu lebih yang namanya attack, karena attacknya sangat tinggi dari si Lubu. Gimana konsep dari kalau kita punya hero line up sword, karena sword ini atribut dari posisi troopsnya itu lebih gede daripada attacknya. Contoh si posisi dari Yodit. Nah, gua masukin salah satunya adalah bonus defense semua pasukan. Tapi kalau ini kalian punya mage, karena mage-nya gua masukin fokus ke Lubu, kalian bisa gunain adalah mage di sini. Tapi ininya adalah defense. Jadi kayak gitu. Nah, buat skillnya, karena Yodit skillnya aktif, gue pakai aktif. Di sini kalian bisa gunain adalah mage, karena mage-nya gue fokusin ke line up dari si Lubu, Attila sama Rani. Jadi bukan armor, tapi bisa pakai mage. Karena apa? Untuk nambahin serangan dari bonus attack-nya si Yoditnya ini. Jadi itu jangan lupa ketika kalian build, contoh di sini dia nambahin HP karena dia fokusnya adalah di defend dari si troopsnya. Karena gem ini adalah lebih ke prajurit sama bonus damage-nya, bonus attack dari si pasukannya. Di sini. Contoh di petarung tadi, kenapa gue nambahin HP? Karena dia lebih banyak di defense. Jadi gue mau nambahin ini aja. Jadi antara defense dan gem HP. Oke. Jadi itu guys penjelasan singkat tentang yang namanya gem. Sampai ketemu di season selanjutnya. Di video-video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan tolong komen di bawah, dan jangan lupa subscribe dan tonton terus, support terus video-video kita. Sampai ketemu di penjelasan selanjutnya. Thank you guys.